Sejarah Desa Lanji. Desa Lanji terbentuk pada masa penjajahan Belanda dari penggabungan 4 desa, yaitu Desa Lanji, Desa Padatan, Desa Pilang, dan Desa Karangturi, dan berlanjut sampai masa penjajahan Jepang tahun 1942. Pada masa awal berdirinya Desa Lanji, belum ada yang tahu siapa kepala desa yang menjabat pada masa itu. Akan tetapi, ada cerita masyarakat yang mengatakan bahwa penjabat Lurah Lanji pada masa awal berdirinya Desa Lanji adalah pejabat PJ yang diutus oleh pemerintah Belanda pada masa itu, mengingat wilayah Desa Lanji yang sangat strategis. Pada masa awal kemerdekaan RI tahun 1945, baru ada sumber berita cerita tokoh masyarakat bahwa yang berhasil memenangkan pemilihan lurah pada tahun 1945 adalah Mbah Markasan, dan menjabat sampai tahun 1952, dan sampai sekarang sudah terjadi beberapa kali pergantian kepala desa Lanji. Mau dilegenda, Mas? Satu sejarah legenda desa, asal usul Desa Lanji. Asal usul Desa Lanji, pemberian nama Desa Lanji berasal dari kisah seorang prajurit dari Kerajaan Mataram yang bernama Pakuwojo, yang melarikan diri dari Kerajaan Mataram dengan membawa lari pusaka milik Kerajaan Mataram. Syahdan, Raja Mataram, mengutus Ki Ageng Brintik agar menangkap Pakuwojo. Dalam pelariannya, Pakuwojo berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Karena kelelahan, Pakuwojo beristirahat di bawah pohon Lanji. Maka tempat beristirahatannya Pakuwojo dengan di bawah pohon Lanji itu sampai sekarang daerah tersebut dinamakan Lanji. Dusun Padatan. Padatan berasal dari nama seorang bangsawan dari sebuah kerajaan yang berkeinginan untuk menghadiri segala hal yang berbau duniawi. Untuk itu dia pergi dari kerajaan dan menetap di suatu daerah dengan melepas gelar sekaligus mengganti namanya menjadi Ki Wadat. Dengan kehidupan yang sederhana, beliau tinggal di suatu daerah yang sampai sekarang dinamakan Padatan. Sebagai bukti, di sawah Dusun Padatan ada makam beliau. Ini adalah cerita dari masyarakat. Dusun Pilang. Dalam kisahnya, tak henti-hentinya Pakuwojo diawasi oleh prajurit Kerajaan Mataram dan Tuwung Hanbiyang, yakni seorang tokoh keturunan Tionghoa yang beragama Islam. Selanjutnya, Tuwung mengutus Kidang, prajurit Mataram maksudnya, dan kawan-kawannya agar mengejar Pakuwojo. Pada waktu itu, Pakuwojo berlari ke arah barat dan bertemu dengan anaknya yang bernama Si Surati. Dan kebetulan pada saat itu, Kidang dan kawan-kawannya sudah terlebih dahulu di tempat itu dan siap menangkap Pakuwojo. Akan tetapi, Pakuwojo melawan Kidang dan kawan-kawannya, dan pusaka di bawah Pakuwojo mengenai Kidang tepat di pipinya, dan pipinya berdarah. Karena pipinya tertutup darah, maka dikatakan pipinya hilang. Sekarang dinamai Dusun Pilang. Sejak saat itu sampai sekarang, tempat pertempuran antara Pakuwojo dan Kidang dan kawan-kawan tersebut dinamakan Dusun Pilang. Dusun Karangturi. Setelah bertempur melawan Kidang dan kawan-kawannya, Pakuwojo melanjutkan pelariannya ke selatan dengan membawa lari putrinya Si Surati. Dalam perjalanannya, tak henti-hentinya Pakuwojo memberi nasihat, yaitu pada Si Surati, agar mau dijodohkan dengan seorang pemuda pilihan orang tuanya. Tetapi Si Surati tidak mau menuruti nasihat ayahnya hingga Pakuwojo marah. Tempat di mana Pakuwojo melampiaskan kemarahannya pada putrinya karena tidak menuruti nasihatnya
nuturi, maka sampai sekarang tempat tersebut dinamakan Karangturi. Profil Desa Lanji terbagi menjadi 4 dusun, luas wilayah 130,526 hektar. Dusun Lanji, Dusun Padatan, Dusun Pilang, Dusun Karangturi. Batas wilayah: utara Desa Kebonharjo, desa yang selatan Desa Penanggulan dan Gubuk Sari, tapi kecamatannya ikut Pegandon. C. Yang barat Sungai Kalibodri, timur Desa Donosari. Topografi: luas kemiringan lahan rata-rata datar 130,526 hektar. Ketinggian di atas permukaan laut rata-rata 3 meter. Luas lahan pertanian: sawah irigasi 76,268 hektar. Tidak ada sawah tada hudan di Desa Lanji. Luas lahan pemukiman 24,536 hektar. Kawasan rawan bencana banjir 130,526 hektar. Itu kalau terjadi. Itu kalau terjadi banjir. Alhamdulillah selama ini tidak ada banjir di Desa Lanji. Kependudukan Desa Lanji: kependudukan jumlah penduduk jiwa 3.000,55. 3.055 kan? Ya. 3.055. 3.055 jiwa. Ya. Terdiri dari laki-laki perempuan. Jumlah kakak 810. Jumlah laki-laki 1.453. Jumlah dari umur 1 sampai 15 tahun, iya Pak, berjumlah 472. Itu rincian dari jumlah laki-laki. Iya, dari jumlah laki-laki 1.430 itu. Persennya rampung sini. Jumlah perempuan. Jumlah perempuan 1.602. Kalau dilanjut bawah itu Terus jumlah kakak prasejahtera 249. Sejahtera. Terus Jumlah kakak sejahtera 1 kok. Sejahtera nomor. Kakak sejahtera itu tok Pak. Kakak prasejahtera terus belakangnya prasejahtera 240. Jumlah kakak kaya 11. Jumlah kakak sedang 115. Jumlah kakak miskin 195. Tingkat pendidikan tidak tamat SD 247. SD 797, SLTP 669, SLTA 559, diploma atau sarjana 223. Mata pencarian buruh tani 718, petani 359, peternak 9, pedagang 15, tukang kayu 7, tukang batu 12, penjahit 7, PNS 24, pensiun 9, TNI atau Polri 2, perangkat desa 12, pengrajin 2, industri kecil 5, buruh industri 231, dan lain-lain 352. Agama semuanya Islam.